meninggalkan pria-pria yang mencoba mengambil hati Ayu Ting Ting dan beralih pada misteri pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Sejak kematian Mirna 6 Januari 2016 lalu, usai meminum kopi di sebuah kafe di sebuah mal di Jakarta Pusat, polisi masih belum menentukan tersangka. Beberapa saksi telah dimintai keterangan, termasuk Jessica dan Hani yang berada di lokasi kejadian, serta asisten rumah tangga Jessica. SR, asisten rumah tangga Jessica, dimintai keterangan terkait keberadaan celana yang digunakan Jessica ketika bertemu dengan Mirna. Terkait kasus ini, Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti, menyatakan akan mengungkap hasil penyelidikan setelah nanti pihaknya akan ekspos di kejaksaan. Jika kejaksaan menyatakan ekspos sudah lengkap, maka kepolisian akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka pembunuhan Mirna. Kita tunjukkan CCTV dia mengingat sesuatu dan dia membuat acara lanjutan. Udah itu aja. Apa hal yang diingat Pak? Apa yang diingat dari pembantu Jessica gimana Pak? Penting ya Pak? Ini hal yang penting ya Pak untuk proses penyidikan, katanya ketemu bukti krusial ya Pak? Pak Hani diperiksa lagi Pak ya? Periksa lanjutan namanya, berita acara lanjutan. Udah ya, saya mau jalan. Berarti akan ada pemanggilan lagi Pak Dir? Ada Siapa? Hani? Enggak, ini masih di dalam. Pak, keterangan dari pembantu Jessica gimana Pak? Udah, nanti aja. Semuanya setelah ekspos saya sampaikan ya. Besok berarti apa dipasang besok? Besok saya ekspos. Jam berapa Pak? Jam berapa? Di Jam 10 di kejaksaan. Ya. Jam 10, oke. Rilisnya setelah itu jam berapa? Oh, bobong celana itu usulan dari pembantu. Karena celana yang dipakai pada waktu itu sobek karena Pajero kendaraannya Mirna itu bawa rame-rame ke rumah sakit itu naik Pajero, begitu kita naik gini sobek anunya tengahnya. Dia nggak tahu, pembantunya ngusul, "Non, ini ada celananya kok sobek, dibuang aja ya." Terus Jessica jawab, "Ya, enggak apa-apa," gitu. Ya itu. Udah, enggak ada bukti apa-apa. Bukti apa itu? Sudah celana itu sudah dipakai 2 tahun. Enggak ada yang menghilangkan barang bukti. Kedatangan Mirna saat itu untuk menemui sahabat semasa kuliahnya di Sydney, Australia, Jessica. Ia memesankan kopi Vietnam sebelum Mirna dan Hani sampai di kafe yang sudah ditentukan. Naas, kopi tersebut diduga mengandung zat berbahaya sianida yang membuat Mirna kejang-kejang dan tak sadarkan diri setelah meminum kopi. Meski memesankan minuman untuk sahabatnya, Jessica mengaku tak memiliki hubungan dengan kematian Mirna. Itu cuma menyempurnakan BAP yang kemarinnya. Jadi banyak ada pertanyaan Pak. Yang disempurnakan pertanyaan. Maju satu mundur. BAP juga kronologinya. Memang kronologinya seperti apa sih? Kenapa? Kronologinya masih sama seperti yang biasa. Ada ditanya soal celana? Tidak. Tapi soal yang celana dibuang itu kamu memang Oh, saya tidak bisa komentar. Kalau polisi tidak tahu, saya tidak bisa. Tidak ada hubungan. Saya sedia aja teman-teman. Kita membantu polisi. Lagi bekerja. di dalam kopi Mirna ini kan ditemukan zat sianida. Kamu tahu nggak asal itu dari mana? Saya tidak tahu. Jessica tanya pada Mirna itu pesankan dulu karena produk favoritnya Mirna itu Vietnam SKP itu. Nah, sekarang tak traktir aku, maksudnya mereka Jessica mentraktir Mirna sama Hani ya, karena seringnya Mirna ini ditraktir oleh menraktir Jessica gitu. Yang saya ketahui dalam prarekon itu Mirna setelah minum kopi dicicipkan lagi ke sebelumnya itu dibaukan ke Jessica dan Hani. Setelah itu setelah minum itu dibaukan ke Jessica sama Hani. Hani nggak percaya, dicoba satu sedotan itu. Hani minum. Nah, Hani sampai sekarang kan nggak meninggal, masih sehat walafiat. Juga nggak kena apa. Kalau itu memang mengandung cyanida kan berarti paling nggak bibirnya melepuh. Kematian Mirna lantaran minum kopi yang mengandung zat sianida di sebuah mal sempat menghebohkan masyarakat. Pasalnya, kafe dan mal saat ini seolah tak dapat dipisahkan dari masyarakat modern saat ini. Lantas, benarkah beberapa selebritis sempat takut minum kopi di kafe setelah kasus ini? Takut sih, iya. Cuman lebih berhati-hati aja gitu dan maksudnya lebih menjaga menjaga apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum gitu, jangan sembarangan gitu kan. Lebih berhati-hati. Iya, mama sih lebih yang kayak ngomong, kamu tuh hati-hati kalau sama temen gini ini sebenarnya ini udah ada kejadian bla 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 segala macem.
ya paling kayak gitu. Tapi aku sih maksudnya ya memang kalau udah namanya ajal ya pasti ya udah ajal gitu kan. Ya aku nggak perlu khawatir. Mungkin sih lebih kalau mau ngopi ya kita nongkrong bareng, udah nyampe ke tempatnya dengan teman-teman semuanya baru pesan. Kalau itu kan nggak mungkin udah janjian, emang kita ketemuan di lobby ya kita janjian tempat kopinya. Ya nggak usah takut sih kalau memang ternyata memang kelalaian dari pihak kedai ya kita harus tuntut. Kan misalkan saya korbannya atau siapa ya harus dituntut, harus mempertanggungjawabkan. Tapi kalau seandainya pelakunya adalah bukan pemilik kedai atau memang ada motif tertentu, motif yang lain dari orang-orang terdekat si korban ya harus diselesaikan juga secara baik. Menghabiskan waktu bersama di Pulau Bali, Rina Nose dan Fahrul Rozi pamer kemesraan. Lantas, mengapa keduanya masih malu-malu mengakui hubungan mereka?